Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Shalom pemirsa, sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan mendengarkan audio Kitab Keluaran. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami dan nama Tuhan yang dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi, dengan ada kerupnya. Buatan ahli tenun haruslah kau buat semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi 1, dan yang 5 lagi juga harus dirangkap menjadi 1. Pada rangkapan yang pertama, di tepi 1 tenda yang di ujung, haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi 1 tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok harus kau buat pada tenda yang 1, dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas, dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain, dengan memakai kaitan itu, sehingga menjadi 1. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Panjang tiap-tiap tenda harus 30 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Yang 11 tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dan tenda yang ke-6 haruslah kau lipat 2 di sebelah depan kemah itu. Haruslah engkau membuat 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi 1 tenda yang di ujung, dan 50 sosok di tepi 1 tenda pada rangkapan yang kedua. Haruslah engkau membuat 50 kaitan tembaga, dan memasukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok, dan menyambung tenda-tenda kemah itu supaya menjadi 1. Mengenai bagian yang berjuntai itu, yang berlebih pada tenda kemah itu, haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai di sebelah belakang kemah suci. Sehasta di sebelah sini
Dan sehasta di sebelah sana, pada bagian yang berlebih, pada panjang tenda-tenda kemah itu, haruslah berjuntai pada sisi-sisi kemah suci. Di sebelah sini dan di sebelah sana untuk menudunginya. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegap. 10 hasta panjangnya satu papan, dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci. Haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan. Dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu. 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga untuk sisi yang kedua dari kemah suci, pada sebelah utara, kau buatlah 20 papan dengan 40 alas peraknya. 2 alas di bawah satu papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci, pada sebelah barat, haruslah kau buat 6 papan. 2 papan haruslah kau buat untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu haruslah kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas, di dekat gelang yang satu itu. Demikianlah harus kedua papan itu. Haruslah itu merupakan kedua sudutnya. Jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 2 alas di bawah satu papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Juga haruslah kau buat kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci. 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan-papan itu, haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas. Gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas, sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu. Dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun.
Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci. Dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas. Dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Keluaran pasal yang ke-26. Sedikit perenungan untuk kita renungkan bersama melalui sambungan terang besar Alkitab Keluaran pasal yang ke-25 dan terang besar Alkitab Keluaran pasal yang ke-26 bersama-sama dengan terang kecil pena ilham ilahi, roh nubuat. Pena ilham ilahi, roh nubuat. Sejarah para nabi Alfa dan Omega volume 1 halaman 408 alinea ketiga sampai halaman 411 alinea ketiga. Terang kecil ini menjelaskan, bait suci itu dibuat sedemikian rupa bentuknya sehingga bagian-bagiannya dapat dipisah-pisahkan dan dapat dibawa oleh bangsa Israel dalam perjalanan mereka. Oleh sebab itu, ukurannya kecil, panjangnya tidak lebih dari 55 kaki, dan lebarnya dan tingginya masing-masing 18 kaki. Tetapi itu merupakan satu bangunan yang megah. Kayu yang digunakan untuk bangunan ini dan perkakasnya adalah kayu pohon penaga yang lebih tahan terhadap kebusukan dibandingkan dengan kayu-kayu lain yang dapat diperoleh di Sinai. Dinding-dindingnya terdiri dari papan yang tegak lurus yang didirikan di atas alas kakinya yang terbuat dari perak dan dikukuhkan oleh tiang-tiang dan kayu-kayu palang yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Dan semuanya ini harus dilapisi dengan emas, sehingga bangunan itu akan kelihatan seperti seluruhnya terbuat dari emas. Atapnya dibuat dari 4 lapis kain, yang paling dalam terbuat dari kain lenan halus yang dipintal benangnya dan yang berwarna biru laut, ungu, dan kirmisi, dengan ada kerubnya buatan ahli-ahli tenun. Ketiga lapisan lainnya berturut-turut adalah yang terbuat dari bulu kambing, dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit singa laut, yang disusun sedemikian rupa sehingga memberikan perlindungan yang sempurna. Bangunan itu dibagi menjadi 2 ruangan oleh sehelai tirai yang indah dan mahal
yang digantungkan kepada tiang-tiang yang berlapis emas, dan satu tirai yang sama menutup pintu masuk ke ruangan yang pertama. Semuanya ini seperti penutup-penutup yang di bagian dalam, yaitu langit-langitnya, haruslah diberi corak warna yang paling indah, biru, ungu, dan warna merah kirmisi, yang diatur dengan indah, dan juga gambar-gambar kerubium yang terbuat dari benang emas dianyamkan ke tirai itu untuk menggambarkan bala tentara malaikat yang berhubungan dengan pekerjaan kemah suci sorga, dan yang juga merupakan roh-roh yang melayani kepada umat Allah di dunia ini. Kemah suci ini ditempatkan di atas satu lapangan yang terbuka yang disebut halaman, yang dikelilingi oleh helaian-helaian kain halus yang bergantung pada tiang tembaga. Pintu masuk ke halaman ini ada di sebelah timur. Ini ditutupi oleh tirai-tirai yang terbuat dari bahan-bahan yang mahal buatan orang ahli, sekalipun tidak seindah seperti yang ada di dalam kemah suci itu. Oleh karena tinggi tirai-tirai yang menutupi halaman kemah suci itu hanya setengahnya saja daripada tinggi dinding-dinding kemah suci, maka bangunan kemah suci itu dengan jelas dapat dilihat oleh orang banyak dari luar. Di dalam halaman kemah suci itu, dekat sekali dengan pintu masuk, terdapat mezbah korban bakaran yang terbuat dari tembaga. Di atas mezbah ini dibakar segala korban-korban itu oleh api bagi Tuhan, dan tanduknya dipercik oleh darah tebusan itu. Di antara mezbah dan pintu bait suci itu terdapat sebuah bejana kuningan yang terbuat dari cermin yang telah diberikan oleh kaum wanita Israel sebagai persembahan sukarela. Pada bejana ini, imam-imam harus membasuh tangan dan kaki mereka apabila mereka masuk ke dalam ruangan-ruangan yang suci itu atau pergi ke mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Di dalam ruangan yang pertama atau bilik yang suci terdapat meja roti sajian, kaki dian, dan mezbah pedupaan. Meja roti sajian ada di sebelah utara. Dengan mahkota hiasannya, meja ini dilapisi oleh emas murni. Di atas meja ini, imam tiap hari Sabat harus menaruh 12 potong roti yang disusun dalam 2 baris dan dipercik dengan kemenyan. Roti-roti yang diambil dari meja ini, oleh karena dianggap suci, harus dimakan oleh imam-imam. Di sebelah selatan terdapat kaki dian yang bercabang 7 dengan ke-7 lampunya. Cabang-cabangnya dihiasi dengan bunga yang dibuat dengan indah sekali, menyerupai bunga badam, dan seluruhnya terbuat dari satu batang emas. Oleh karena kemah suci itu tidak berjendela, maka lampu-lampu ini tidak pernah dipadamkan semuanya pada waktu yang sama, tetapi memancarkan terangnya siang dan malam. Tepat di hadapan tirai yang memisahkan bilik yang suci dengan bilik yang maha suci dan dekat sekali dengan hadirat Allah, terdapat mezbah pedupaan yang terbuat dari emas. Di atas mezbah ini, imam harus membakar kemenyan setiap pagi dan petang. Tanduk-tanduknya harus diolesi dengan darah korban karena dosa, dan itu akan dipercik dengan darah pada hari pendamaian yang besar. Api di atas mezbah ini dinyalakan oleh Allah sendiri dan dianggap suci. Siang dan malam pedupaan yang suci ini menyebarkan bau yang harum semerbak ke seluruh ruangan-ruangan suci itu dan juga keluar jauh di sekeliling kemah suci itu. Di balik tirai yang di sebelah dalam itu terdapat bilik yang maha suci, di mana terpusat semua upacara penebusan dan pengantaraan yang bersifat simbolis, dan yang menjadi mata rantai penghubung
antara sorga dan dunia. Di dalam ruangan ini terdapat peti perjanjian, sebuah peti yang terbuat dari kayu penaga. Luar dan dalamnya dilapisi emas, dan di atasnya terdapat mahkota emas. Itu dibuat untuk menjadi tempat menyimpan kedua loh batu, di atas mana Tuhan sendiri telah menuliskan 10 hukum. Oleh sebab itu, peti ini disebut peti wasiat Allah atau peti perjanjian, oleh karena 10 hukum itu adalah dasar daripada perjanjian yang diadakan antara Allah dan Israel. Penutup peti yang suci ini disebut tutup pendamaian. Ini dibuat dari satu emas batangan, dan di atasnya terdapat kerup keemasan. Masing-masing berdiri di ujung-ujungnya. Satu sayap dari masing-masingnya terjulur ke atas, sementara sayap yang lain terlibat pada tubuhnya sebagai tanda hormat dan rendah hati. Letak kerup ini dengan muka yang saling berhadapan dan memandang ke bawah dengan penuh hormat kepada peti perjanjian itu menggambarkan sikap hormat oleh mana segenap penghuni sorga memandang kepada hukum Allah dan perhatian mereka di dalam rencana penebusan itu. Di atas tutup pendamaian itu terdapat Shekinah, pernyataan hadirat ilahi, dan dari antara kerup ini Allah menyatakan kehendaknya. Pesan-pesan ilahi kadang-kadang disampaikan kepada imam besar oleh satu suara dari awan. Kadang-kadang seberkas cahaya terpancar ke atas malaikat yang di sebelah kanan, yang mengartikan persetujuan atau penerimaan. Atau segumpal awan turun ke atas malaikat yang di sebelah kiri, yang menyatakan tidak setuju atau penolakan. Hukum Allah yang disimpan di dalam peti itu adalah undang-undang yang besar dari kebenaran dan penghukuman. Hukum itu menuntut hukuman mati terhadap orang-orang yang melanggar. Tetapi di atas hukum itu terdapat tutupan pendamaian, di atas mana hadirat Allah dinyatakan, dan dari mana oleh jasa penebusan keampunan diberikan kepada orang berdosa yang bertobat. Dengan demikian, di dalam pekerjaan Kristus bagi penebusan kita, yang dilambangkan oleh upacara-upacara kemah suci ini, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Terang besar Alkitab Mazmur 85 ayat 11. Baik, sebelum mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu besok hari. Terima kasih. Tuhan memberkati.